Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul bentuk-bentuk layanan bimbingan di Madrasah Ibtidaiyah. Saya ditemani dengan teman-teman saya, Adriana, Nabi Salsabila, sama Tunja. Saya akan membacakan saya sebagai pemateri pertama sekaligus moderator pembahasan yang A. Bimbingan di Madrasah Ibtidaiyah. Bimbingan di Madrasah Ibtidaiyah atau MI memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung proses perkembangan siswa. Pada jenjang ini, siswa berada pada tahap perkembangan yang fundamental, baik secara fisik, emosional, sosial maupun kognitif. Oleh karena itu, bimbingan menjadi sebuah upaya yang sistematis untuk membantu mereka mengenali mengembangkan potensi diri, sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan akademis maupun pribadi mereka. Layanan bimbingan di MI mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Pertama, bimbingan ini membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri, baik itu dalam hal prestasi, akademis, maupun dalam non-akademis seperti keterampilan sosial dan emosional. Pada tahap ini, anak-anak mulai belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka di luar keluarga, dan bimbingan yang baik dapat membantu mereka membangun hubungan yang sehat dan teman sebaya, guru, dan masyarakat sekitar. Selain itu, bimbingan di MI juga bertujuan untuk membantu siswa mengatasi permasalahan yang mereka hadapi pada usia ini. Anak-anak mungkin mulai merasakan tekanan dari berbagai aspek kehidupan, baik terkait dengan belajar, pergaulan, maupun masalah pribadi lainnya. Dengan adanya layanan bimbingan konseling ini, siswa dapat memperoleh dukungan dalam menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul, baik di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Proses ini memungkinkan siswa untuk belajar mengelola emosi, menyelesaikan masalah dengan cara yang positif, dan membangun kepercayaan diri. Kemudian akan dilanjuti oleh teman saya, Jairina. Jadi bentuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah maupun menyoroti peran penting masing-masing layanan dalam mendukung perkembangan siswa secara holistik. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pendidikan, khususnya dalam memberikan pengenalan awal kepada siswa mengenai lingkungan sekolah. Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk memastikan bahwa siswa dapat beradaptasi secara efektif dan efisien dengan lingkungan baru mereka, baik dari segi fisik, sosial maupun akademis. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi adalah salah satu komponen penting dalam layanan bimbingan dan konseling, yang tujuannya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat guna mendukung perkembangan siswa secara holistik, baik dari aspek akademik dan kesehatan dan kebersihan, sehingga mengembangkan karakter spiritualitas. Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang tepat agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam berbagai aspek kehidupan. Fokus layanan informasi menyangkut berbagai aspek penting dalam kehidupan siswa. Pertama ada cara belajar yang efektif. Layanan informasi
informasi berperan dalam memberikan siswa pengetahuan tentang cara-cara belajar yang efektif seperti pengaturan waktu yang baik, membaca yang cepat, pemahaman materi secara mendalam. Yang kedua, kesehatan dan kebersihan. Selain aspek akademik, layanan informasi juga membantu siswa memahami penting menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang ketiga, ada pengembangan karakter. Pengembangan karakter menjadi salah satu fokus layanan informasi di mana siswa diajak untuk membangun dan tanggung jawab. Yang keempat, informasi tentang ibadah dan akhlak. Dalam konteks pendidikan berbasis agama, informasi tentang ibadah dan akhlak juga diberikan kepada siswa. Pendekatan dalam layanan informasi. Layanan informasi dapat disampaikan melalui berbagai seperti pendekatan kelompok. Layanan informasi sering kali disampaikan melalui bimbingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gilas. Yang C itu adalah implementasi layanan. Implementasi layanan bimbingan yang efektif memerlukan perencanaan matang, koordinasi dengan pihak terkait, dan evaluasi berkala. Berikut ini adalah pembahasan strategi pelaksanaan. Yang pertama yaitu ada strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan layanan bimbingan melibatkan berbagai langkah yang harus dijalankan secara sistematis agar layanan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yaitu di sini ada penyusunan program bimbingan. Penyusunan program bimbingan menjadi langkah awal yang krusial dalam pelaksanaan layanan bimbingan. Program ini harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa, baik yang bersifat preventif, kuratif, maupun pengembangan. Selanjutnya ada penetapan jadwal layanan. Jadwal ini harus dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dan tetap memastikan siswa memiliki akses terhadap layanan bimbingan. Koordinasi dengan pihak terkait. Koordinasi yang baik akan membantu dalam mengidentifikasi masalah siswa secara lebih menyeluruh dan menawarkan solusi yang tepat. Selain itu, koordinasi ini juga penting untuk memastikan bahwa program bimbingan yang dirancang dapat diimplementasikan di dalam kurikulum sekolah. Evaluasi berkala. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei kepuasan siswa, umpan balik dari guru atau orang tua, serta pemantauan hasil pengembangan siswa. Yang kedua yaitu ada peran guru bimbingan. Guru bimbingan memiliki peran yang multifungsi dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan. Sebagai konselor, guru bimbingan berperan dalam memberikan layanan konseling kepada siswa yang membutuhkan. Selanjutnya adalah sebagai fasilitator. Selain berperan sebagai konselor, guru bimbingan juga harus berfungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi siswa. Dan selanjutnya ada sebagai motivator. Guru pembimbing juga berperan sebagai motivator yang berfungsi untuk mendorong siswa agar selalu semangat dalam belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat yaitu ada sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru bimbingan berperan dalam mengevaluasi perkembangan siswa baik dalam aspek akademis maupun non-akademis. Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana program bimbingan yang dijalankan berhasil membantu siswa. Selain itu, peran guru bimbingan sebagai konselor, fasilitator, motivator, dan evaluator juga sangat berperan dalam mendukung siswa untuk berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupannya. Selanjutnya akan dijelaskan saja lagi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari 3 yaitu D. Evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut adalah kedua komponen penting dalam siklus pengembangan program yang tidak hanya berfungsi untuk menilai efektivitas, tetapi juga memastikan
Langkah-langkah pengembangan ini dapat berupa inovasi layanan, penambahan fasilitas, dan kolaborasi. C. Peningkatan kualitas. Setiap program harus berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas meliputi pelatihan staf dan pemantauan berkelanjutan. Dan terakhir ada pembaharuan metode. Pembaharuan metode adalah salah satu kunci untuk menjaga relevansi program dengan dinamika lingkungan eksternal. Pembaharuan ini mencakup mengadopsi teknologi baru, menggunakan alat digital, sistem otomatisasi, atau metode analitik terbaru untuk meningkatkan program. Dan terakhir, mengintegrasikan pendekatan partisipasi, melibatkan peserta secara reaktif dalam rangka untuk mengimplementasikan program agar hasil lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi dan tindak lanjut adalah proses yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan program. Dengan evaluasi yang tepat, kita dapat memahami kekuatan dan kelemahan program, sementara tindak lanjut yang efektif memastikan bahwa program terus berkembang dan mampu memberikan dampak yang lebih besar serta berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang presentasikan. Mungkin ada lebih dan kurang, kami mohon maaf pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.